Sani Pauli, Bunda Ketua yang kami muliakan, Bunda Nismayani, Bunda Sekretaris, Bunda Hadir. Anis, Assalamualaikum. kemudian Bendahara, Bunda Yeni, lalu kemudian kami anggota MTS, Wakil. lalu kemudian Bang Hendi sebagai Ketua Dompet Duafa dan Bang Jamil bagian program dakwah di Dompet Duafa. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bunda, Bang Hendi, kita awali kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izin sedikit prolog untuk rapat kita ini. Jadi Bang Hendi sebagai ketua sekedar mengulang lagi Dompet Duafa merespon baik apa yang kita lakukan sampai pada akhirnya kita bertemulah di sini dan kemudian sudah 2 kali kita melaksanakan kegiatan. Yang pertama kemarin berapa jumlahnya Bunda? 95. Iya 90-an kemarin. 75-an. Karena dapat informasi kemarin ke Mutmainah, mereka ke Mutmainah gitu. Ada yang ke Mutmainah. Ya, karena tempat kita di sana kan orangnya. Jadi ada yang melapor, Bunda kok nggak datang, kenapa? Ada yang sebagai pimpinan Dompet Duafa mau membuka diri untuk bisa bekerja sama, mendukung, support kita. Kami sebenarnya di awal tuh ragunya begini, karena kita mau mendirikan sebuah pengajian itu harus ada secara administratif itu legalitas formal. Sementara kita kan nggak punya itu. Nah kalau seandainya ada gugatan pihak yang merasa dirugikan, karena dia merasa dirugikan, tapi kan kita tidak merugikan. Nah bisa saja dia mengatakan bisa ngomongin orang tidak punya yayasan, dia sendiri menghadapi pengajian tapi dia tidak punya gitu. Nah itulah yang menjadi kepikir gitu. Nah setelah itu berdiskusi sama Ustadz, beliau meliriklah ke Dompet Duafa, bisa kita gandeng itu bagus sekali gitu. Dompet Duafa itu apa sih? Itu kita nggak tahu. Di awal karena kita kejar tayang nih, mohon maaf aja. Mardika, pimpinan cabang Dompet Duafa Riau, kemudian ada Jamil dari program. Kami di Riau ini secara organiknya, secara struktur itu cuma 10 orang, tapi kami diberikan amanah oleh undang-undang, karena mengelola zakat itu adalah amanah dari undang-undang juga di negara kita. Kami mengakomodir, mengkoordinir wilayah Provinsi Riau. Kemudian tentunya dengan wilayah seluas ini, tentu dengan 10 orang itu tidak akan bisa optimal. Maka karena itu kami dibantu oleh banyak orang. Di antaranya itu adalah para relawan kita menyebutnya Dompet Duafa volunteer gitu. Dan alhamdulillah ini insya Allah gedung ini adalah gedung umat Ustadz, gedung yang bebas dipakai selagi bisa memberikan kebermanfaatan, dakwah, kajian, diskusi gitu. Wakaf yang diwakafkan oleh wakifnya, kebetulan rumahnya di sebelah wakif kita ini. Beliau ingin Islam itu bukan ditempatkan tidak layak begitu ya, lembaga Islam, apalagi Dompet Duafa ini adalah termasuk pionir dalam gerakan filantropi ataupun zakat di Indonesia sejak tahun 93 pun. Maka kemarin kalau kita nanti saya akan putarkan video terkait dengan profil Dompet Duafa ini, nanti akan bersinggungan sebetulnya kenapa kami support ketika Ustadz Doni sampaikan berkaitan dengan dakwah begitu. Karena ruh dari awalnya itu adalah dakwah di Dompet Duafa itu, walaupun mungkin lahirnya dari media begitu. Maka nanti berkaitan dengan media kita juga tidak boleh lepas gitu. Kemudian ini kunci
Itu ditutup aja Bu. Ya. Ya. Maka karena ini gedung wakaf, maka selayaknya kita manfaatkan untuk pertemuan dan kegiatan. Bahkan nanti kalau butuh tempat, bunda-bunda mau diskusi segala macam, boleh dimaksimalkan. Kemudian ya ini adanya pun, karena kebetulan kami untuk bangun ini juga bertahap gitu ya, bertahap. Ada dana operasional yang bisa dimaksimalkan, kami angsur gitu untuk bisa dimanfaatkan juga. Ini kemarin juga terakhir Ustaz, sebelumnya kan ada Sensei Kyuichiro Sugimoto datang. 2 minggu setelah itu kemarin dia dikunjungi juga di sama orang Jepang, tapi non Muslim memang. Mereka meneliti dompet duafa dari JK, ada sekitar 4 orang dari Jepang kemarin gitu. Apalagi tetangga kita ke Jepang. Berapa sih kita kan? Rimba ya kan? Oh, berarti yang kemarin ke KUS ya Ustadz? Iya. Saya hadir kemarin. Itu yang pertama. Yang bangun masjid ya. Kalau diluruskan boleh ya? Iya boleh Bu. Bangun masjid ya kemarin. Iya. Maaf ya belum. Ya. Maka ketika disampaikan kemarin oleh Ustaz Doni, saya ragu juga ya, karena saking banyaknya juga yang minta bantuan ke dompet duafa untuk aktivitas kegiatan dakwah dan segala macam gitu. Saya lupa efek itu pernah atau tidak gitu ya, tapi itu jadi persoalan buat kami karena kami baru dapat juga informasi ini. Memang saya lihat status Bun, itu ya, saya lihat status menurut saya itu ada yang tidak pantas gitu. Kalaupun mungkin kita ini kan tidak sempurna, kalaupun itu mau dibicarakan mungkin internal gitu. Tapi ketika guru-guru kita, ustaz-ustaz kita disampaikan ke publik dengan kata-kata dari orang yang menyebut ya dirinya biasa dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran dengan kata-kata tidak pantas begitu. Menurut saya itu sudah tidak ada personnya yang mengelola, tidak termasuk dalam jaringan organiknya di dompet duafa. Nah, karena apa? Kalau berkaitan dengan mualaf ini lebih kompleks lagi Ustaz. Karena di situ nanti ada persoalan hukum, Ustaz. Ada keluarga yang tidak setuju. Itu yang maju teman-teman itu. Nah, kami di dompet duafa tidak maju, tapi sifatnya memberikan support. Nah, termasuk bahkan kita juga punya hari-harinya dari masyarakat membina segala macam, tiba-tiba diusir gitu kan. Nah, kami juga memfasilitasi dari Pekanbaru, kami kirimkan tim hukum dari sini. Kami tidak maju, benderanya tidak maju, tapi di belakangnya agar teman-teman bantuan hukum ini bisa mengeluarkan masyarakat yang tadi yang ditangkap gitu. Karena kalau kami seperti kami ini pun terlalu keras dengan negara tidak baik, terlalu dekat dengan negara juga tidak baik gitu ya. Nah, itu yang kami lakukan sejauh ini. Nah, izin Bun, tadi juga 1993 diprakarsai oleh seorang inisiator, Parmi Hadi, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin umum, pemimpin redaksi harian umum Republika. Jadi Bun, dompet duafa itu lahirnya dari Republika, koran Republika. Walaupun hari ini Republika itu dengan dompet duafa tidak ada hubungan manajemen, tapi sejarah tidak bisa digunakan, gitu ya Bun. Karena memang Republika hari ini masih terbit walaupun online kebanyakan. Untuk membantu orang-orang miskin atau kaum duafa dengan tujuan membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan melalui harian umum Republika. Jadi Bun, ketika mereka di Yogyakarta tadi ketemu dengan namanya CDP, Kop Dai Pedalaman, yaitu dai-dai yang melakukan dakwah di pedalaman Jogja, di Gunung Kidul dan sekitarnya. Kalau Bunda pernah ke Jogja kan ada Gunung Kidul kan? Nah, itu mereka dakwah di pedalaman sana. Jadi para wartawan ini, jurnalis ini bertanya, dari mana dana dakwah? Yang namanya dakwah pasti butuh dana, Ustaz. Nggak mungkin nggak butuh dana, Ustaz. Makanya hari ini kita juga kegiatan dakwah itu butuh dana gitu. Rasulullah dakwah ada dana, Ustaz. Ada dana. Maka bertanya para jurnalis ini, para wartawan ini, dari mana dana yang didapatkan oleh para dai gitu. Jadi ternyata para dai itu mendapatkan dana itu dari iuran dari patungan dari mahasiswa. Jadi infak mahasiswa yang di Yogyakarta itu terkumpul Rp6.000 setiap bulan di zaman itu. Itulah yang digunakan oleh para dai tadi. Jadi wartawan ini tersentuh gitu, Pak Parmi Hadi dan para wartawan ini tersentuh. Harusnya kami bisa buat yang lebih banyak untuk bisa bantu kalian gitu. Maka waktu itu mereka kembali ke Jakarta, menghimpunlah dana yang ada dan itu dituliskan di kolom namanya dompet duafa.
Kalau kita yang pernah baca koran yang kan ada namanya kolom tertentu ya, ada kolom itu. Nah di situ ada namanya dompet duafa. Halaman pertamanya, makanya namanya itu disebutlah dompet duafa karena itu tadi pertama kali muncul di 2 Juli itu tahun 93. Ditulis tuh nama-nama orangnya itu. Si ini donasinya berapa, sekian ribu terkumpul lah di zaman itu 450.000 gitu. Dan itu menjadi goncangan lah di dunia filantropi waktu itu. Kenapa? Karena kebanyakan LSM ataupun filantropi itu nggak mau biasanya menyebutkan berapa dana yang didapatkan. Ini dompet duafa tiba-tiba langsung menuliskan berapa rupiah yang mereka dapatkan di situ gitu. Nah akhirnya singkat cerita itu ketika sudah berjalan, dompet duafa itu dibentuk yayasan sendiri, dipisahkan dari Republika. Maka itu kalau tahun 90 saja dompet duafa sudah berani menunjukkan ini penghimpunan kami jumlahnya segini. Ya. Hari ini tak ada yang mau menunjukkan. Ya, begitu pun. Tahun segitu udah ditunjukkan gitu ya, kami menghimpun sekian gitu. Di koran lagi, di koran. Bahkan lanjut cerita Bun, dompet duafa itu sejak tahun 90-an itu sudah diaudit oleh kantor akuntan publik internasional yang levelnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bukti tadi akuntabilitas itu kepada publik gitu. Itu dulu mereka tuh pakai kantor akuntan publik yang dipakai oleh Citibank Ustaz. Bayangkan Citibank sebesar itu gitu. Mau dia pakai itu gitu. Jadi untuk menunjukkan itu bahwa ini loh kami diaudit juga begitu. Nah, makanya sejak tahun 93 itu bisa dibilang waktu itu gerakan zakat itu, gerakan sodako itu belum semasif sekarang, belum ada lembaga sebanyak sekarang. Kalaupun ada paling pesantren, begitu ya. Yang betul-betul dikelola secara profesional itu belum ada. Baru di penghujung tahun 90-an, memasuki tahun 2000 itu muncul. Bahkan Basnas itu juga munculnya belakangan, gitu, lembaga negara. Bahkan dompet duafa itu pernah, Ustaz, diminta untuk mendampingi awal-awal Basnas itu berdiri. Itu sejarah, tak bisa dipungkiri itu. Tapi diakui nggak ada Basnas? Ya hari ini sudah, makanya muncul undang-undang zakat, salah satunya juga kami yang mendorong dompet duafa. Maka hari ini banyak ada YTWU, ada rumah zakat dan segala macam. Itu yang kita akomodir dulu di awal-awal. Nah, cita-cita para pendiri dompet duafa itu adalah bagaimana caranya zakat itu bisa dikelola lebih profesional, lebih menyeluruh. Karena potensinya sangat besar sekali waktu itu. Cuma sampai hari ini belum bisa kita maksimalkan. Kalau misalnya kayak gaji-gaji kami pegawai itu kan itu Basnas. Iya. Itu Basnas yang kelola karena memang iya, kalau kami itu ya karena masyarakat ya Bu ya. Jadi ya bagaimana caranya kreatif ya orang mau berzakat dan segala macam gitu. Itulah yang kita lakukan. Oke. Pertanyaan ayo berzakat ke ini. Itu belum. Karena kan masih awal ya Bu. Ya. Tapi kalau belakangan setelah dia menjadi lembaga sendiri ya kita itu tadi yang dilakukan banyak hal. Jadi yang namanya dipublikasikan pertama itu apa dampaknya ke dompet duafanya? Banyak kan orang berzakat? Banyak. Berarti kan media massa itu sangat berpengaruh gitu. Nah, makanya Bun kalau kita balik lagi di awal dompet duafa, lembaga amil zakat nasional gitu ya. Bahkan kita juga punya kantor di luar negeri Bun, ada 4, sekarang 4 Ustaz, dulu 5. Dulu itu di Jepang, itu yang sekarang bangun masjid di Jepang itu. Masjid yang kemarin ke Kus. Ya. Kan ada ke Kus kemarin. Ustaz Alno juga pernah ke Jepang di waktu itu. Kemudian di Hong Kong, ini biasanya dakwah kita dengan TKI, TKW, biasanya nyebut persoalan-persoalan penyiksaan segala macam, ini biasanya kita kelola juga di sana. Kemudian ada di Amerika, di Amerika juga ada. Saya lupa Amerikanya di mana ya, kalau dulu itu di Philadelphia di mana gitu, saya lupa nih sekarang posisinya yang di Amerika. Yang selanjutnya itu di Sydney di Australia. Nah yang kelima dulu di Korea Selatan, tapi Korea Selatan sekarang nggak aktif gitu. Saya nggak tahu kenapa nggak aktif di Korea Selatan. Kalau di Amerika aktif? Amerika aktif. Soalnya ada penaan di situ. Oh iya. Penaan kan tuh. Iya Amerika aktif. Saya tahu pun ada zakat sana. Iya. Di Rusia? Rusia belum pun. Kalau Rusia itu ini pun dakwah. Rusia kan udah banyak muslimnya. Iya. Biasanya itu dakwah dai ambasador biasanya Bun. Ustaz Dori dulu pernah ke Thailand. Jadi dengan dompet duafa kita kirim ke Thailand. Ustaz Hasbullah dulu ke Myanmar.
Ustaz Alnok ke Jepang, ke Korea Selatan, dulu Ustaz Kopri di New Zealand dulu sempat. Jadi setiap tahun udah Iya. ini mengirimkan dai-dai yang levelnya nasional. Iya. Oh, tidak mau mengatakan awal level nasional. Aku udah kirim kan? Tapi internasional. Iya. Jadi dompet doa apa nih? Iya. Ustaz hebat banyak di sini. Iya, makanya kita yakinkan. Iya. Yang kita punya Indonesia ini Iya. itu benderanya Iya. di air dingin. Iya. Nah itu kita lakukan Bun. Kita lanjut ya Bun. Ya. Hobi motor. Iya. Wajib aja udah segitu. Udah banyak ya, Bu. Zaman itu 400. Sudah sama dengan 500-an juta sekarang. Sekarang aja 98. Nah ini jauh Setelah dari dompet duafa Indonesia. berjalan sekitar 1 tahun, Sekretaris Redaksi Eri Sudewo yang mendapat tugas mengelola dompet duafa mengusulkan kepada pemimpin umum, pemimpin redaksi Republika. Nah jadi Bun, Pak Eri Sudewo ini dulu sekretaris redaksinya. Kalau bisa dibilang beliau, kita menyebutnya Bapak Filantropi Indonesia juga. Karena dari beliau itu banyak melahirkan banyak lembaga begitu. Karena itu memang cita-cita beliau itu bagaimana caranya dari Indonesia ini dari ujung ke ujung itu kalau ada persoalan itu cepat gitu. Karena kita khawatir saking banyak persoalan kan jadi butuh gitu. Nah jadi Pak Eri ini juga yang melahirkan salah satunya, sekarang beliau juga menjadi pembina Baitul Mal Watamwil itu. Kalau di Jogja itu ada namanya Pasar Beringharjo ya Bu. Iya. Nah beliau itu termasuk yang mendirikan BMT Beringharjo. Dulu ada namanya Ibu Rambe. Jadi beliau miris melihat para pedagang pasar itu yang harus bayar cicilan kredit segala macam, yang ini ditagih-tagih bunga segala macam begitu. Dilatih oleh dompet duafa untuk membuat Baitul Mal. Awalnya Baitul Mal itu di pelataran masjid gitu. Republika untuk kepentingan sejarah. Nah jadi Bun, kebanyakan yayasan-yayasan ataupun lembaga-lembaga yang apa namanya yang memiliki badan hukum yayasan, kebanyakan itu menjadi hak milik begitu, diwariskan kepada anaknya gitu ya, atau berafiliasi kepada partai tertentu gitu. Karena dompet duafa dari awalnya tidak ada itu, termasuk ini ada fakta integritas juga yang ditulis oleh para pendiri tadi bahwa ini tidak punya mereka. Dan ini tidak ada hak anak cucu mereka untuk mengklaim bahwa punya mereka begitu. Jadi artinya apa, dompet duafa ya betul-betul ya umat begitu. Orang yang layak ke situ masuk gitu. Sekarang itu termasuk salah satu pengawas kami itu adalah Pak Bambang Wijayanto, Ustaz. Oh, Bambang Wijayanto itu ex komisioner KPK, termasuk itu untuk apa namanya yang menjadi pengawas kami di dompet duafa juga gitu. Oke. Para pendiri setuju dan menandatangani fakta integritas dengan materai cukup sebelum menghadap notaris. Para pendiri memberikan kuasa kepada Eri Sudewo menghadap notaris untuk mendirikan yayasan. Namun, di kemudian hari, fakta integritas itu hilang. Legalitas. Untuk memudahkan pengelolaan kiprah dompet duafa, maka didirikan sebuah badan hukum berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Dompet Duafa Republika atau YDDR, terpisah dari Republika, disahkan oleh notaris Haji Abu Yusuf SH tanggal 14 September 1994. Para pendiri YDDR adalah Pani Hadi, Eri Sudewo, Haidar Bagir, dan S. Sinan Sari Ecin atas nama pribadi masing-masing. Fakta integritas. Mengingat fakta integritas sebelumnya hilang, maka para pendiri bersepakat mengukuhkan kembali fakta integritas dalam dokumen bermaterai cukup pada tanggal 23 Juni 2000. Pengukuhan. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 439 tahun 2001 tentang pengukuhan Yayasan Dompet Duafa Republika sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional. Nah, dari tahun 93 baru tahun 2001 kan menjadi lembaga amil zakat. Kenapa, Bu? Karena sebelum itu belum ada undang-undangnya, Bu. Belum ada undang-undang zakat. Jadi secara konstitusional baru dibentuk. Iya. 2001 ya. Itu pun juga berkat dorongan kita juga gitu. Dompet duafa juga yang mendorong namanya Forum Organisasi Zakat, kemudian lahirlah undang-undang zakat waktu itu. Nah, undang-undang zakat ini juga yang kemarin tahun 2025 lalu, 2025 2026 ini ya. 45. Iya,
yang kemarin kita revisi judicial review ke MK kemarin gitu. Karena ada hal-hal yang tidak relevan lagi ataupun yang tidak berjalan sesuai dengan yang dirumuskan sebelumnya. Nah, Badan Wakaf Indonesia atau BWI mengukuhkan dompet duafa sebagai lembaga nazir wakaf pada 16 Juni 2011. Kemudian BWI memberikan sertifikat perizinan nazir wakaf uang kepada dompet duafa pada 10 Februari 2015. Nah, jadi yang begini-begini itu yang kita legalitas dan segala macam itu yang kita amankan dulu, karena memang yang kita jual adalah trust, kepercayaan pada publik begitu. Sejarah dirinya Jelas lahirnya dari mana gitu ya. Iya, maka tadi itu dompet duafa lahir dari media ya, kemudian juga yang mempelopori juga dakwah, kemudian ada kaitannya juga dengan mahasiswa begitu. Maka itu yang dengan media. Maka sekarang pun kita juga melibatkan media dalam kegiatan kita pun. Maka nanti Ustadz Jamil, aktivitas kita ini kan belum pernah masuk media. Ya, jadi nanti boleh ditulis Mil, buat berita, maka lakukan kegiatan apa, misalnya nanti itu dimasukkan ke media kita. Kita kebetulan dompet duafa itu ada berapa belas media yang kita kerjasama. Jadi 11. Iya, Riopos segala macam, Cakaplah segala macam, nanti kita naikkan itu. Kemudian tentunya nanti zamannya sekarang zaman sosial media, jadi perlu untuk disampaikan aktivitas kita gitu. Maka dompet duafa tadi itu kaitannya dengan media, dari awal sudah media harus disampaikan. Yang kedua dakwah gitu. Karena dari awal yang melahirkan kita itu dakwah. Andaikan kok dai pedalaman nggak ketemu dengan para wartawan tadi, mungkin nggak ada dompet duafa gitu. Kemudian dakwah tadi didukung oleh mahasiswa ternyata, maka itu kita juga melibatkan banyak mahasiswa. Saya sering ditanya oleh baik itu Basnas, SIA segala macam ataupun lembaga-lembaga zakat lain yang di Kota Pekanbaru, mereka bertanya, gimana caranya Bang agar para mahasiswa, para relawan itu militan sekali dengan dompet duafa? Saya nggak bisa jawab, Ustaz. Saya nggak pernah menawarkan apapun begitu. Tapi ya begitulah, mereka gabung berkegiatan sosial segala macam gitu. Itulah yang ya, kita maintain sebetulnya gitu. Kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, budaya, dan dakwah. Nah ini pilar-pilar kita Bung. Jadi semuanya dompet duafa itu geraknya dari sini. Ekonomi, kalau ekonomi itu biasanya yang datang ke kita itu biasanya minta permodalan usaha produktif. Kemudian ada sifatnya program yang betul-betul karena ada persoalan, karena ada potensi. Contoh kalau persoalan itu satu wilayah itu ada terkait dengan contoh kayak COVID kemarin misalnya, kita butuh ketahanan pangan, ya kita bikin program ketahanan pangan gitu, kerjasama dengan pemerintah juga, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan waktu itu. Terus juga ada program yang sifatnya strategis ya, misalnya ada potensi di suatu wilayah. Contoh kayak peternakan kambing itu karena ada potensi kurban setiap tahun ini, masyarakat bisa jadi. Termasuk Jamil ini yang ada bantuan yang ada 11 truk vegetarian. Kayaknya nggak itu deh. Karena Nggak ada ya. Itulah yang banyak loh sumbangan dari MPK itu. Iya, sumbangan Al-Quran banyak loh Ustaz. Rumah kami ya. bisa nggak itu dilacak? Kami Bisa nggak? Al-Quran aja kami belum berikan sebanyak itu. Karena yang dibutuhkan itu bukan Al-Quran waktu itu. Iya benar. Bukan. Dan Al-Quran itu nggak tahu kita apa aja sampai tahun Nah, tapi kan disampaikan betul. secara lisan. Saya kemarin terakhir ke Aceh itu sekitar bulan lalu ya Mil ya. Bulan lalu karena kemarin dapat informasi dari dilacak. kawan-kawan di Aceh. Iya, Tapi dua bisa di nggak? Aceh juga pun. Bisa nggak? Banyak anak-anak ini yang tertunda hitam. Yang harusnya libur waktu akhir tahun itu kan liburan harusnya. Sunat Tertunda ya. lah hitannya. Jadi minta tolong bisa nggak Bang dibantu untuk hitan. Saya ke Aceh. Jadi kami melakukan hitanan kemarin itu di Aceh gitu. Itu ada yang ikut ke kami, Bang bisa nggak bawain Al-Quran gitu kan? Boleh. Dia cuma bantu Al-Quran itu berapa memang? 2 jutaan duitnya kan? Itu kami oke, kami siapin gitu. Kita banyak berapa juta? Kami- Banyak loh, langsung kami- 42 ada. Kalau bisa dilacak bisa Ada nggak? ini ya, ada di sekolah apa punya saya lupa. Bukan Bukan. Henry ya. Bukan. Dari kami itu ada sekitar 50
juta. 42 jutaan. Itu banyak itu pun. Iya. Banyak loh. Bisa nggak dilacak itu? Karena kita ingin memastikan nih. Kalau memang ada atau enggaknya. Kacil lah kita. Kalau masjid tuh Ustadz, di Tamiang ada masjid. Di Tamiang ada masjid Ustadz. Di Tamiang itu kami kalau masih banyak masjid kami, tapi siapa yang bangun itu nggak tahu. Ya, katanya MPK ada bangun 2 masjid di Tamiang. Setahu saya orang nggak bangun masjid. Ya, kalaupun bangun itu semua itu sifatnya adalah darurat. Iya. Termasuk rumah kan. Rumah kita bangun juga untuk hunian Belum, sementara kan? itu. Ya belum. Kalau mau ya kita bikin kayak tenda-tenda saja dulu. Iya. Makanya kami saya paham Bun, kenapa dari awal saya tidak mau muncul juga untuk di sana. Nanti jangan sampai ada asumsi dari jamaah ataupun Persepsi yang salah. saya baru baca buku Ustaz. Baca buku itu sejarah tentang ini Aceh lagi nih. Teungku Cik Didiro. Jadi ketika terdesaklah Belanda ini karena perlawanan segala macam, karena dari beliau ini ya ulama yang bisa menggerakkan ulama-ulama yang lain, laskar-laskar yang lain. Ulama beliau itu di daerah Tiro namanya. Jadi caranya adalah ada orang dalam di situ Ustaz, yang meracuni beliau. Meninggal lah syahid. Makanya pakai ini. Saya yakin di dalam kita itu juga ada. Iya. Itu yang memantau kita seperti apa, mencari kelemahan kita, mencari ini kita. Kalaupun kita benar dicari salah kita, itu selalu ada. Benang merahnya selalu begitu ternyata. Dalam setiap perjuangan itu, dalam setiap itu ada ternyata, gitu ya. Dari zaman apa lagi Ustaz? Zaman terus begitu ya. Kalau mau dikelola lebih profesional, kami bahkan pemulia itu Ustaz, kalau mereka bisa cari duit sendiri bagus, dia bilang begitu. Bahkan sampai segitunya. Apakah ada duit mereka masuk ke dompet? Tidak. Bahkan justru, Bang, kami butuh beras untuk ini, ada 20 orang mualaf nih sekarang ini. Kami carikan. Gitu. Carikan donaturnya segala macam gitu kan. Tidak ada gitu. Maka untuk sekarang itu bagaimana program tetap berjalan, orang tertarik gitu ya Ustaz. Karena adanya door prize segala macam kemarin itu menurut kami itu bagian cara kreatif untuk ngajak orang gitu. Karena termasuk dakwah tadi itu Ustaz. Kalau kita bikin tablik akbar, tidak ada sesuatu, tidak ada makan, tidak ada ini, orang wah gitu ya Ustaz. Nah, itu yang dipikir oleh kami Bun dari Dompet Duafa ini. Kenapa ketika Ustaz Doni mengajak, apalagi Ustaz Doni yang ngajak kan. Dan ini gaya bersambung sebetulnya. Dari dulu kami dan Ustaz Doni itu mau bikin program yang jangka panjang itu, mau mengelola anak-anak muda, tapi tidak ketemu Ustaz. Kita mau maksimalkan Anur dari zaman dulu itu kan. Anak-anak muda yang mau kita bikin event besar Ustaz segala macam. Tapi penggerak nggak ada, kami tambah lagi kami terbatas SDM-nya Bun. Maka ketika ini ada orang yang sudah berjalan, kemudian butuh payung dari kita, kenapa tidak itu yang kita fasilitasi? Tapi kayak di Anur itu ada loh sekretariat remajanya. Ya, kalau ini dulu ini Bu, Ada. bukan remaja masjid itu ya, tapi kami itu coba dakwah untuk kalangan anak muda waktu itu. Kalau itu kan remaja masjid. Iya. Ya, remaja masjid sih. Kita yang lebih global. Iya, jadi tetap butuh orang-orang yang ini, cuma belum ketemu ya Ustaz ya. Datanglah informasi ini ke kami dan Ustaz ini kenapa enggak? Ini juga ranah dakwah juga, menyelamatkan orang-orang tadi. Makanya heran juga ketika sesuatu ini dipublis dengan bahasa yang tidak layak oleh orang yang mengatasnamakan sering kajian Al-Quran, sering apa, kok keluar kata-kata seperti itu. Dan itu di publik, apa nak dibaca oleh jamaahnya yang lain? Kalau orang pintar, ya jamaah yang pintar, cerdas, harusnya paham nih. Ini jangan diikuti yang begini harusnya gitu. Nah ini yang kita lakukan Bun. Kalau kami berharapnya seperti itu, maka bisa menjadi program kita Dompet Duafa gitu ya. Dan kalau memungkinkan nih soal Ustaz pekan ini, soal Jumat ini, boleh nggak kami menghadirkan Ustaz Herman namanya. Jadi Ustaz Herman ini salah satu general manager di Dompet Duafa, relawan yang kemarin kita kirim ke Gaza. Pulau Tilas Sumut ya. Jadi gabungan beberapa negara termasuk Amerika, Spanyol kemarin yang macam itu, dan Malaysia juga. Jadi ketika mau masuk Gaza, kapalnya masuk Intercept. Itu masih perairan internasional. Jadi datang tuh pasukan dari Israel itu Iya, menyambut hasil mereka. Ada tuh kan kena ditawan tuh. Iya, ditawan. Apa kita
apa namanya? Iya, relawan kami. Relawan. Langsung kami lost kontak. Tapi kan alhamdulillah dilepaskan. iya, kami udah khawatir kan gimana caranya kemarin itu mendorong ke Kementerian Luar Negeri. Iya, ada tuh, nengok di ini, TV gitu kan. Nah, insya Allah nanti kami mengundang beliau tuh besok berangkat ke Pekanbaru. Kami ada kegiatan di Indragiri Hulu juga sama Jumat malam di sini. Rencananya kalau memang dibolehkan, beliau mau kami hadirkan di ini. Ini tidak ada penggalangan apapun. Saya mau Kasih ceramah ya. Iya. Ya, mau menyampaikan ke bunda-bunda bahwa ketika orang sudah tidak ada ngomong Palestina lagi, kami masih tetap gitu. Walaupun tidak dipublikasikan Palestina itu sekarang ada kegiatan apa gitu. Kami di belakang layar tetap jalan terus, masih ada kegiatan gitu. Jadi barangkali mungkin semangat itu yang mau kami sampaikan ke bunda-bunda nanti ke jamaah berkaitan dengan itu. Jadi mau izin Ustaz kalau ada kegiatan gitu kan mau menghadirkan beliau. Kayak ini aja besok. Tausiah besok nanti dengan itu aja. Iya, sudah baca apa? Ustaz Herman Budianto. Masukannya Ustaz Herman Budianto. Ya, Ustaz Herman Budianto. Minta foto sekalian ya Ustaz. Nanti kita buatkan Titik teknis kayak Nama lengkapnya. Herman Budianto. Saya gelarnya di DD ini jarang pakai gelar, dokter pun nggak pakai gelar ya. Hanya untuk memberikan ke jemaah. Iya, namanya Ustaz Herman Budianto aja Bu. Budianto ya. Iya. Terus dia dari gini aja Bun, relawan yang mengalami penyiksaan, penangkapan dan penyiksaan oleh Israel. relawan. Ya, yang mengalami penangkapan. Siksaan. Berarti ikan Fauzi satu rombongan tuh? Ya, kemarin. Oh, yang si beda rombongan. Beda kapal. Beda. Oh, beda rombongan ya. Bisa apa tadi? Israel. Oleh tentara Israel. Israel. Ini bagaimana makannya? Iya, Bun, silakan Bun, ini memang bisa makan. Bu. Didiamin. Cuma ada itu. Iya, maaf. Terbuka. Iya. Nah, jadi itulah rencana kami ketika Ustaz Doni menyampaikan itu, kemudian kami melihat ini peluang juga untuk dakwah gitu ya. Karena sejujurnya kami di Pekanbaru untuk dakwah yang sifatnya itu reguler itu sudah jarang gitu. Luas-luasnya kan gitu ya. Iya. Terutama di media. Iya. Dari teknis juga kita dibantu seperti penyiapan banner, flyer, termasuk juga mungkin mendatangkan Ustaz tadi. Bahkan Ananda Jami kemarin juga bilang kalau dibutuhkan biaya untuk sewa masjid berapanya kasih tahu. Tapi ya itu rasa segitunya disampaikan ke kita. Tapi alhamdulillah dengan ibunya kita gratis gitu kan. Karena kita juga disampaikan perjuangan kita seperti apa. Artinya mereka juga mendukung sama dengan di sini. Nah, cuma kan kalau untuk kapasitas setiap minggu tentu tidak mungkin. Karena apa efisiensi juga kita paham gitu ya. Tapi kalau untuk akbar nanti ya bisa. Tapi kita ini kan sebuah organisasi nama majelis ya. Kali itu memang sangat senang sekali dipahami begitu ya Bunda ya. Kita majelis Makkah punya logo sendiri tapi tetap duafanya. Jadi kegiatan kita itu pasti lancar kalau disusul. Pertama sesuatu itu kan harus dana. Dana. Dana di mana kita? Mau sebaik apapun program kita nggak berjalan. Sebaik apapun program kita kalau tidak ada jemaah tidak juga jalan. Itu semuanya saling bersendiri. Nah maka dari itu kita sangat menyebut baik. Jadi kalau seandainya ada permintaan kami atau kami memohon informasi, kami akan selalu konfirmasi sama Anda kan. Jangan sampai bosan nih, Bunda itu terlalu Bunda, Fikih Warisan itu nanti kita bahas secara umum aja dulu. Tapi tetap kita buatkan hari khususnya. Hari khususnya materinya itu pakai poin-poin, segala macam. Kita cari waktu yang lainnya. Kalau semua di sini nggak ini Ustaz. Terlalu banyak. Makanya katakan apa ciri khasnya. Ciri khasnya kita di majelis hari Jumat itu hanya kepada amaliyahnya. Amaliyah harian. Tidak kepada teori. Kalau teori pun teori secara umum saja. Jadi kajian mendalamnya nanti di mana untuk kajian teori-teori kajian-kajiannya. Kalau saran awal, Bunda, kita buat majelis khusus satu lagi.
Contohnya di hari kita cari hari yang lain, atau untuk mendalamnya ini kan ruangan cukup nih, cukup representatif nih Kalau di hari untuk libur, pembahasan kajian mendalam. Ibu-ibu kita juga punya program penyelenggaraan jenazah. ya, Oh, iya, iya. setuju sekali Pak program Ustaz. warisan. Emang iya, Nah, warisan jadi jenazah itu kita coba nih, kita pikir nih dengan jadwal kita yang sebanyak itu kira-kira kalau hari libur diambil gimana Pak Ustaz? Hari Silakan, libur Pak. misalnya. Nah, karena begini Pak Ustaz, kalau terlalu banyak kita mengambil hari, ibu-ibu ini kan terlalu banyak Pak, dia juga bagaimana Kalau dengan saran urusan di begini, rumah gitu. sekali sebulan, tapi memang masak sehari itu. Maksudnya begini, masalah warisan kita buat di setiap Pekan keempat. pekan keempat hari Yang Minggu. terakhir. Contohnya, dari jam 9 sampai zuhur. Iya, sebelum zuhur. Nah, kalau bisa nanti di situ. Iya. Ini Penyelenggaraan usulan, jenazah silakan itu bagus. mudah-mudah pakai. Kalau soal aku nggak bisa tuh. Apa benar? Soal sunat. Soal tasbih ya. Tasbih. Ya. Iya. Tasbih. Iya termasuk di sini kan gantian, ya gantian sekali sebulan. Kalau banyak ya, kalau program kita kan banyak tuh, kan terangkum berarti ya. Itu kan tidak harus dalam satu kali Jumat. Iya. Kita harus membagi-baginya. Iya, Nah, di betul. setiap Jumat itu di luar dari konteks hari penambahan hari. Kita nggak usah bicara dulu penambahan hari karena kita masih awal. Jadi yang kita fokuskan lebih matang ini dulu untuk beberapa bulan ini, mungkin 2 bulan kita amati dulu. Iya. Kalau kita buat nanti mungkin ke depannya untuk penambahan waktu tadi. Kenapa? Karena kalau ditambah bebankan lagi jemaah ini, takutnya nanti terlalu banyak. Karena pengajiannya bukan di sini ada banyak. Iya, iya. Apalagi hari Minggu. Hari Minggu tuh punya lebaran, harinya Pesta, harinya arisan.